Elisa menjadi terobsesi, dia semakin tenggelam dalam kesendirian, menjadi sosok penyendiri yang membenci dirinya sendiri dan semakin tidak mensyukuri keadaannya. Ini adalah Elizabeth Sparkle, kita panggil dia Eliza. Ceritanya dia ini merupakan seorang bintang film Hollywood yang sangat populer kala itu. Hingga dia sangat dieluk-elukan dan dipuja banyak orang karena memiliki tubuh yang nyaris sempurna. Kecantikan dan keelokan tubuhnya yang aduhai. Dalam karirnya, Eliza juga didaulat sebagai pembawa acara aerobik di salah satu stasiun TV terkemuka. Pokoknya dia itu sangat amat diandalkan lah ya oleh produser TV-nya bernama Harvey. Ini dia orangnya. Alright, I hope I see you next week for Sparkle Your Life. Take care of yourself. Please, Elizabeth, we love you, Elizabeth, please. Berjalannya waktu, tepat di usianya yang ke-50 tahun, Elisa yang selama berkarir selalu disanjung, dipuja, dan dicintai banyak kalangan, tiba-tiba dia menyadari kepudarannya. Wajahnya yang mulai banyak kerutan, tubuhnya mulai keriput karena penuaan, pokoknya tak seelok sebelumnya. Dia mulai ketakutan kehilangan orang-orang di sekitarnya yang perlahan akan melupakannya. Suatu hari, sesaat setelah mengisi acaranya, tiba-tiba dia kebelet dan kebetulan toilet wanitanya rusak. Mau nggak mau dia masuk ke toilet pria daripada ngompol kan. Namun ternyata di sana dia malah mendapatkan kenyataan pahit. Young girl in this f***ing town. In the next few weeks, we need her hot. How the old bitch has been able to stick around for this long. Don't give a fuck what we promised her. Find me somebody new. Ya, setelah kejadian itu, esoknya tiba-tiba Elisa diminta pensiun oleh Harvey dari acara TV aerobiknya. Harvey mengungkapkan bahwa dia butuh wanita yang lebih fresh. Elisa yang tak bisa menerima kenyataan pun merasa putus asa dan hancur. Apalagi menyaksikan papan iklan dirinya diturunkan tiba-tiba. So much as a cracked molar. Have a good bye. Di rumah sakit, seorang perawat muda diam-diam memberinya flash disk yang bertuliskan The Substance adalah sebuah iklan serum pasar gelap yang menawarkan dan menjanjikan dapat menciptakan versi lain dalam diri manusia yang akan hadir dengan sosok lebih muda, lebih cantik, lebih sempurna. Setelah menonton isi flash disknya, Elisa tidak tertarik sama sekali, kemudian membuang flash disknya ke tong sampah. Esoknya, Elisa kembali menjalani rutinitasnya. Lalu tak sengaja dia bertemu teman zaman sekolahnya bernama Fred. Si Fred ini tampak sangat tertarik pada Elisa. Dia terus dan terus memuji Elisa yang tetap cantik di usia matangnya dan tampak bugar. Bahkan Fred mengungkapkan bahwa Elisa sama sekali tidak berubah, sama cantiknya seperti zaman sekolah. Sebelum pamit, Fred sempat memberikan nomor ponselnya. Namun Elisa yang penyendiri, dia memilih tenggelam dalam kesendiriannya dengan minum-minum hingga dia muntah, kemudian kembali menatap wajahnya, juga menatap satu demi satu penghargaan yang selama ini dia peroleh. Elisa yang putus asa, akhirnya dia mengambil lagi flash disknya dari tong sampah, kemudian memesan The Substance, lalu mencatat alamat tempat pengambilan paketnya di telapak tangan. Paginya, lagi-lagi dia mendapatkan kenyataan pahit. Dia melihat iklan pencarian kandidat baru untuk pengganti dirinya di koran yang membuat Elisa kesal. Di sana juga dia menerima surat lain dan bergegas pergi.
Sesampainya di apartemen, Elisa membuka paketnya satu demi satu. Pertama, ada sebuah suntikan aktivator yang hanya boleh digunakan satu kali pakai. Ingat ya Beb, hanya satu kali pakai. Kedua, sebuah suntikan penstabil harian untuk diri yang lain. Ketiga, selang penukar, dan makanan utama juga suntikan makanan untuk diri yang lain. Jadi caranya sangat mudah. Elisa hanya mengaktifkan lalu stabilkan setiap hari. Kemudian bertukar selama 7 hari tanpa terkecuali, nggak boleh lebih. Dan di sana ada pesan, kamu adalah satu. Malamnya Elisa bersiap. Di depan cermin dia meyakinkan diri tanpa menggunakan sehelai benang pun. Dia terus menatap wajah dan tubuhnya yang mulai banyak perubahan, kerutan dan menua, yang membuat Elisa akhirnya merasa yakin atas keputusannya. Dia mulai menyuntikkan aktivatornya sedikit demi sedikit. Selang beberapa detik, tiba-tiba Elisa mulai kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh kemudian kejang-kejang. Seluruh tubuhnya terkoyak, pupilnya bertambah pun dengan bola matanya, hingga tiba-tiba punggungnya terbelah. Ya, dari tubuhnya keluar tubuh Elisa, versi lain dari dirinya yang lebih muda, tanpa kerutan, dengan tubuh yang sintal dan kencang. Dia bernama Sue. Di sana, dia sangat terpesona dan terus mengagumi tubuhnya yang baru. Tak lama di sana, dia menyadari tubuh Elisa terkapar dengan luka robek di punggungnya. Setelah dia menjahitnya satu persatu dan perlahan setelah selesai, segera dia menginfuskan makanan untuk Elisa agar bertahan hidup. Sue yang keluar dari celah di punggung Elisa, di sana dia sadar bahwa kedua tubuh harus bertukar kesadaran setiap 7 hari tanpa kecuali, dengan salah satu tubuh yang tidak aktif atau tidak sadarkan diri, namun tetap diberi makan melalui intravena dengan pasokan makanan per 7 hari. Setelah seharian berlalu, paginya di hari kedua saat Sue membersihkan diri, dia mulai merasa tubuhnya kesakitan hingga mimisan. Segera Sue menyuntik punggung Elisa untuk mengambil cairan penstabil yang diambil dari tubuh Elisa, yang harus Sue lakukan secara rutin setiap hari guna mencegah kondisi Sue agar tetap bugar selama 7 hari ke depan. Di kesempatan itu, Sue tak tinggal diam. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Segera Sue mengikuti audisi pengganti Elisa di acara TV. Thanks. We'll let you know by next week. Next! I'm Sue. Dengan penuh pesona, Sue tampil maksimal, penuh percaya diri, dan ya, akhirnya Sue berhasil memikat para juri. Selain itu, Sue langsung mendapat tawaran dari Harvey untuk menjadi peran utama di acara malam tahun baru ajang bergengsi kala itu. 7 hari pertama, semua berjalan dengan baik. Sue menjalani kehidupan barunya penuh percaya diri dan hedonis. Dia sangat menikmatinya. Segera Elisa ke dapur karena dia kelaparan. Setelah 7 hari tak sadarkan diri, lalu membersihkan diri, kemudian pergi ke stasiun TV. Ya, karena sudah ada Sue, Elisa benar-benar dipecat oleh Harvey saat itu juga. Karena itulah Elisa semakin tenggelam dalam kesendirian. Dia menjadi sosok penyendiri yang membenci dirinya sendiri dan semakin tidak mensyukuri keadaannya. Namun di sisi lain, Elisa menjadi semakin terobsesi dengan membuat jadwal di kalender dan melanjutkan misinya. Bersamaan dengan datangnya surat pemberitahuan bahwa paket The Substance sudah tersedia di kotak depositnya.
Singkat cerita, mereka kembali bertukar. Sue menyimpan ke-7 cairan penstabilnya di dalam kulkas. Melihat Elisa tergeletak di toilet, Sue pun berinisiatif untuk membuat ruangan persembunyian agar ketika di antara mereka tidak sadarkan diri, mereka tetap aman. Sue mulai melakukan aksinya, menggantikan posisi Elisa yang baru yang disambut meriah oleh seluruh kru TV juga Harvey. Menjelang siklus akhir mingguannya, Sue memutuskan pergi bersama teman-temannya dan meninggalkan Elisa. Dia berpesta dan menjalin hubungan dengan seorang pria untuk melakukan ML. Karena ini merupakan ML pertama kalinya, dia tak mau menyia-nyiakan kesempatan dong. Are you alright? Yes, I'll be right back. Ya, Sue untuk pertama kalinya dia nekat menunda jadwal pergantian tubuhnya dengan mengambil cairan penstabil tambahan untuk hari ke-8. Esoknya ketika Elisa kembali terbangun dan segera bergegas pergi, namun dia merintih kesakitan di punggungnya. Mungkin dampak Sue mengambil cairan penstabil tambahan semalam kali ya. Dan betapa terkejutnya dia menyaksikan apartemennya amat sangat berantakan, penuh dengan sisa makanan dan minuman yang berserakan. Di sana juga dia menemukan sebuah helm milik kekasihnya Sue. Tiba-tiba menyadari telunjuk kanannya tiba-tiba menua, Elizabeth segera menghubungi si pemasok The Substance yang memperingatkannya bahwa ketidakpatuhan terhadap program peralihan dapat menyebabkan penuaan pada tubuh asli lebih cepat dan itu bersifat permanen, tidak dapat dipulihkan. Meskipun mereka memiliki kesadaran dari tubuh yang sama. Untuk menghibur diri dan mengisi 7 hari ke depan, Elisa menghubungi Fred dan mengajaknya berkencan untuk memacu kembali semangatnya dengan mencintai dirinya sendiri dan menerima keadaan. Fred pun setuju dan mereka janji ketemuan nanti malam. Bergegas Elisa pun bersiap. Elisa bersolek dan menggunakan sarung tangan untuk menutupi telunjuknya. Sesaat sebelum pergi, tiba-tiba dia melihat iklan Sue di jendela yang membuatnya berubah pikiran dan mengurungkan niatnya hingga frustasi. Sebagai individu yang terpisah, Elisa dan Sue mulai membenci satu sama lain. Elisa kesal pada Sue karena dia sering mengabaikan jadwal pergantian yang semakin memperburuk penuaan pada tubuhnya. Sementara Sue merasa ngeri pada Elisa yang terus-menerus membenci dirinya sendiri dan tak bisa mengendalikan nafsu makannya yang berlebihan ketika tersadar. Di pergantian berikutnya, Sue yang menyaksikan pola makan Elisa, ditambah Sue juga mendapatkan kesempatan dari Harvey untuk menjadi model majalah Vogue hingga menjadi bintang utama di acara siaran langsung malam tahun baru. Sue pun semakin terobsesi. Dia memutuskan untuk menimbun cairan penstabilnya dan terus menunda hari demi harinya hingga punggung Elisa menjadi infeksi. Dan saat Elisa tersadar, tiba-tiba Elisa segera menghubungi si pemasok kembali dan mengadukan tindakan Sue. Namun si pemasok menegaskan bahwa Sue adalah Elisa dan Elisa adalah Sue. Mereka itu adalah satu. Jika Elisa merasa tidak puas, maka Elisa sebagai Matrix atau sebagai manusia utama maka dapat menghentikan misinya. Namun tak dapat mengembalikan keadaan tubuhnya. Mendengar ungkapan si pemasok, Elisa kembali tersadar bersamaan dengan dia melihat papan iklan yang terpajang di depan gedung apartemennya, membuat Elisa kembali terobsesi dan menenggelamkan dirinya dalam kesendirian. Ditambah lagi Elisa menyaksikan acara wawancara Sue di TV yang membuatnya semakin membenci Sue. Told them right here. Here's your little beauty secret. Always remember to lead with my heart. Oh, I'm there. I try to be myself. You're taking it from me.
control yourself! Go back inside her old, fat... Singkat cerita, 3 bulan kemudian, 3 hari sebelum acara siaran langsung malam tahun baru, tiba-tiba tubuh Elisa tak dapat mengeluarkan cairan lagi. Segera Sue menghubungi si pemasok yang memberitahunya bahwa itu tandanya Sue sudah melebihi kapasitas yang dimiliki Elisa. Bagaimanapun dia harus segera kembali bertukar agar tubuh Elisa kembali mengeluarkan cairannya. Tidak ada pilihan lain. Ketika mereka bertukar, Elisa mendapati dirinya benar-benar berubah drastis. Secara mengerikan, Elisa menjadi sosok wanita tua yang bungkuk. Karena merasa putus asa atas tindakan Sue yang egois, Elisa pun ingin menghentikannya agar tidak semakin menua dan menyelamatkan hidupnya. Elisa pun memutuskan memesan serum yang dirancang untuk mengakhiri hidup sisi lain atau Sue dan menghentikan misinya. Segera Elisa bergegas mengambil paketnya. Sekembalinya ke apartemen, Elisa bergegas membawa Sue ke ruang tengah. Dengan penuh kesal dan amarah, Elisa menarik tubuh Sue, kemudian segera menyuntikkan cairannya ke tubuh Sue. Namun di pertengahan, karena masih haus akan kekaguman yang diberikan oleh status selebritas Sue, tiba-tiba dia menghentikan suntikannya dan berusaha menyadarkan Sue, membuat mereka berdua sadar bersamaan. Menyadari niat Elisa, tanpa pikir panjang, Sue menyerang Elisa secara membabi buta tanpa ampun, hingga Elisa menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum pergi untuk menjadi bintang utama di acara spesial tahun baru, tanpa Elisa, tubuh Sue mulai memburuk dengan cepat. Segera Sue berlari menuju toilet. Satu demi satu giginya copot dengan mudah, membuatnya panik lalu berlari untuk pulang. Saat di lift kukunya juga copot, juga telinganya. Dalam kepanikan, Sue kembali ke apartemennya. Dia mencoba menciptakan versi baru dirinya sendiri menggunakan serum aktivator sisa Elisa. Meskipun ada peringatan penggunaan hanya 1 kali pakai, Sue mengabaikannya, yang menghasilkan terciptanya tubuh yang bermutasi aneh dan tidak sempurna. Perpaduan antara wajah Sue dan Elisa yang tumbuh bukan pada tempatnya, bernama monster Elisa Sue. Dengan mengenakan topeng yang dipotong dari poster Elisa, Elisa Sue kembali ke studio TV dan mencoba menjadi pembawa acara. Namun kedatangannya membuat penonton ketakutan. Bahkan seorang penonton memengg kepala Elisa Sue. Namun tubuh Elisa Sue malah bermutasi tumbuh kembali. Bahkan ketika salah satu lengannya patah, cairan merahnya membasahi seluruh penonton dan studio dengan derasnya. Elisa Sue kemudian berusaha melarikan diri dari studio, namun tiba-tiba dia pingsan dan meledak. Wajah asli Elisa terlepas menjadi kumpalan kental merah, kemudian merangkak ke bintang yang tertulis namanya yang sudah terabaikan di Hollywood Walk of Fame. Di akhir hidupnya, Elisa tersenyum karena dia berhalusinasi sedang dikagumi oleh banyak orang yang memujanya sebelum meleleh menjadi genangan cairan merah yang dibersihkan oleh mesin pembersih di lantai di keesokan harinya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.